Di masa yang sangat lampau, sebelum tanah Jawa Timur dikenal seperti sekarang, terbentang sebuah wilayah luas yang dipenuhi hutan lebat dan sungai besar. Di sanalah dua makhluk perkasa berkuasa atas air dan darat, seekor ikan raksasa bernama Sura dan seekor buaya besar bernama Baya. Sungai Brantas pada masa itu bukanlah sekedar aliran air, ia adalah nadi kehidupan bagi semua makhluk. Namun, di balik kedamaiannya, tersembunyi ketegangan antara dua raja sungai yang tak pernah bisa berdamai. Sura, si ikan hiu besar, menguasai seluruh bagian sungai yang dalam dan bergelombang. Ia berenang dengan gagah, sisiknya berkilau seperti perak di bawah cahaya matahari. Di setiap gerakannya, riak air memantulkan warna kebiruan yang memukau. Di sisi lain, Baya, buaya besar dengan kulit keras dan mata tajam, menguasai tepi sungai dan daerah rawa-rawa. Ia berjemur di tepian, tubuhnya setengah tertutup lumpur, selalu waspada terhadap siapapun yang berani melanggar wilayahnya. Selama bertahun-tahun, keduanya hidup dengan perjanjian tak tertulis. Sura tidak akan naik ke daratan, dan Baya tidak akan masuk ke air dalam. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam kisah makhluk besar, keserakahan mulai menumbuhkan api permusuhan. Pada suatu pagi, matahari terbit di balik kabut lembut. Sura merasa lapar luar biasa. Ia berenang ke arah hulu sungai, mencari ikan-ikan kecil. Namun, semakin ke atas, ikan-ikan itu semakin sedikit. Akhirnya ia melanggar batas wilayah dan berenang menuju perairan yang dangkal, wilayah kekuasaan Baya. Baya yang sedang tidur di tepian tiba-tiba mendengar percikan air keras. Ia membuka mata dan melihat tubuh besar Sura melintas di dekatnya mengejar sekumpulan ikan. Matanya menyipit tajam. Sura, teriaknya dengan suara menggelegar, "Kau berani melanggar wilayahku." Sura berhenti berenang dan menatap buaya itu dari dalam air. "Aku lapar, Baya. Tidak ada lagi ikan di wilayahku. Aku hanya mengambil sedikit saja." Baya mendesis marah, suaranya berat dan dalam. "Sedikit? Kau pikir aku tidak melihat ikan-ikan itu? Kau sudah merampas milikku." "Air sungai ini luas," jawab Sura tenang, tapi suaranya bergetar menahan amarah. "Ikan di dalamnya tidak hanya milikmu." Dan sejak hari itu, tak ada lagi kedamaian di sungai itu. Pertengkaran kecil berubah menjadi ancaman, lalu menjadi pertempuran terbuka. Hari berganti minggu, dan perang besar antara dua penguasa sungai pun pecah. Air sungai bergolak hebat, ombak besar menghentam tepi sungai, pohon-pohon tumbang, lumpur beterbangan. Gigi Sura yang tajam menancap di tubuh Baya, sementara jahang kuat Baya menggigit ekor Sura dengan ganas. Pertempuran itu berlangsung berhari-hari, tanpa pemenang. Langit kelam, hujan turun deras, seolah alam pun menangis, menyaksikan dua makhluk agung saling melukai demi kekuasaan. Namun, Sura yang terbiasa berenang cepat di kedalaman mulai kelelahan. Tubuhnya penuh luka, darahnya mengalir di sungai. Ia mundur perlahan, berniat meninggalkan pertempuran, tapi Baya tak mau berhenti. Dengan teriakan menggelegar, ia menyerbu lagi, membuat air sungai berputar seperti pusaran maut. "Cukup, Baya," teriak Sura akhirnya. "Kita hanya akan saling binasa." Baya mendesis, "Lebih baik binasa daripada kalah." Dan sekali lagi, mereka saling terkam. Hentakan ekor dan cakar membuat air memercik ke segala arah. Petir menyambar langit, menandai akhir pertarungan panjang itu. Hingga akhirnya, kedua makhluk itu jatuh terpisah. Sura di air, Baya di darat, lemah dan hampir mati. Dalam keheningan senja itu, darah mereka mengalir bersama ke muara. Dari tempat itulah kelak orang-orang menyebut daerah itu Surabaya, gabungan dari nama dua makhluk perkasa yang pernah berperang di sana.
Setelah pertempuran besar itu usai, hujan turun berhari-hari. Sungai berantas meluap, membawa lumpur, dedaunan, dan sisa-sisa kekuatan dua makhluk yang telah bertarung dengan gagah. Air yang keruh berubah kemerahan, lalu mengalir pelan ke muara Laut Jawa. Di tempat pertemuan sungai dan laut itulah, bumi seolah bernafas kembali. Pohon-pohon tumbuh lebih hijau, tanah menjadi subur, dan ikan-ikan bermunculan begitu banyak. Seolah alam ingin menebus luka yang ditinggalkan Sura dan Baya. Tak ada yang tahu pasti kemana kedua makhluk itu pergi. Sebagian penduduk percaya mereka lenyap menjadi roh penjaga. Sebagian lagi yakin mereka beristirahat abadi di dasar air. Beberapa tahun berlalu, manusia mulai datang ke tanah itu. Mereka datang dari berbagai daerah, petani dari pedalaman, nelayan dari pesisir, dan para pedagang dari seberang pulau. Mereka melihat wilayah itu begitu subur dan kaya hasil alam. Airnya jernih, tanahnya lembut, dan ikan-ikan melimpah di sungai yang panjang. Tanah ini diberkati, ujar seorang tetua bernama Ki Sangkala sambil menatap aliran sungai yang berkilau di bawah matahari sore. Tapi jangan lupa, di sini pernah tumpah darah dua penguasa besar. Jangan serakah seperti mereka. Warga menghormatinya. Mereka membangun pemukiman kecil di tepi sungai, menanam padi, memancing ikan, dan hidup dengan rukun. Setiap kali seseorang menebang pohon atau mengambil ikan terlalu banyak, mereka akan diingatkan untuk berhenti, karena Sura dan Baya masih menjaga. Namun pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit dan sungai memantulkan cahaya perak, Ki Sangkala bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dua makhluk besar, seekor ikan bersinar biru dan seekor buaya putih muncul dari dasar sungai. Mereka menatapnya dengan mata lembut, bukan dengan amarah. "Manusia," kata suara dalam mimpinya, bergema di udara. "Tanah ini kini milik kalian. Tapi jangan lupakan kami. Namailah tempat ini dengan ingatan pada kami berdua, agar manusia tahu kekuatan sejati bukan pada pertarungan, tapi pada keseimbangan." Ki Sangkala terbangun dengan napas berat. Ia tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Keesokan harinya, ia mengumpulkan seluruh warga di tepi sungai. "Saudara-saudaraku," ucapnya lantang, "tempat ini harus punya nama. Nama yang mengingatkan kita akan asal mula dan penjaga yang tak terlihat." Ia memandangi sungai yang tenang, lalu berkata perlahan, "Sura dan Baya, dua roh yang menjaga. Mulai hari ini, tanah ini kita sebut Surabaya." Warga bersorak, tapi juga menunduk hormat. Mereka membawa bunga dan menaburkannya ke sungai sebagai tanda penghormatan bagi dua makhluk purba itu. Sejak hari itu, mereka hidup dengan damai dan saling menghargai alam. Musim demi musim berlalu, dan desa kecil itu tumbuh menjadi pemukiman besar. Sungai berantas menjadi jalur penting bagi kapal-kapal dagang. Dari ujung muara, perahu-perahu dari Madura, Kalimantan, dan Sulawesi datang membawa hasil bumi. Warga Surabaya terkenal ramah, tangguh, dan pekerja keras. Mereka tidak takut pada badai atau arus deras, karena mereka percaya darah keberanian Sura dan Baya mengalir di nadi mereka. Anak-anak kecil sering bermain di tepi sungai, mendengar kisah dari para tetua tentang dua makhluk penjaga yang dulu bertarung demi wilayah ini. "Kalau kau berani dan jujur," kata para orang tua, "roh Sura akan memberimu kekuatan. Tapi kalau kau tamak dan kejam, Baya akan datang dalam mimpi untuk menegurmu." Seiring waktu, legenda itu menyatu dengan identitas warga Surabaya. Lambang kota mereka menggambarkan seekor hiu dan seekor buaya saling melingkar, bukan lagi dalam pertempuran, tapi dalam keseimbangan. Simbol itu mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan, melainkan tentang menjaga. Dan di malam yang sunyi, ketika angin laut bertiup lembut, konon suara air sungai kadang berdesir seperti desahan dua makhluk besar yang beristirahat damai di bawah permukaan air.
Surabaya hidup di atas sejarah itu, kota yang lahir dari pertarungan tapi tumbuh dengan harmoni. Waktu berjalan cepat di tanah Surabaya. Sungai yang dulu menjadi saksi pertarungan dua makhluk besar kini menjadi jalur kehidupan manusia. Di sepanjang tepiannya berdiri rumah-rumah kayu, lumbung padi, dan dermaga kecil tempat perahu-perahu bersandar. Aroma asin laut bercampur dengan wangi tanah basah, menciptakan suasana yang khas, keras namun menenangkan. Setiap pagi, suara burung camar berpadu dengan teriakan nelayan yang berangkat melaut. Anak-anak berlarian di tepi sungai, menjerit gembira melihat perahu ayah mereka perlahan menghilang di balik kabut. Di kejauhan, ombak menyentuh muara dengan lembut, seolah mengingatkan manusia pada awal mula semua kehidupan. Surabaya telah tumbuh menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa. Pedagang dari Madura membawa garam dan ternak, dari Kalimantan datang kayu dan damar, sementara dari Bali dan Makassar datang kain serta rempah. Semua bertukar barang, bercakap dalam berbagai logat, tapi satu hal yang menyatukan mereka, semangat keras, terbuka, dan pantang menyerah. Orang Surabaya itu seperti laut, kata seorang tetua kepada murid-muridnya. Kadang tenang, kadang bergolak, tapi selalu memberi kehidupan. Namun di balik kemakmuran itu, tantangan baru datang. Gelombang besar di Laut Utara membuat kapal banyak yang tenggelam. Angin ribut merusak perahu nelayan. Banyak warga mulai cemas, seolah laut sedang murka. Suatu malam, di bawah langit gelap dan ombak yang tinggi, seorang pemuda bernama Jaka Praba memutuskan untuk berdoa di tepi muara. Ia membawa dupa dan bunga, menundukkan kepala, dan berbicara dengan suara lembut ke arah air yang berkilau di terpa petir. "Wahai roh penjaga sungai dan laut," katanya, "kami tahu ini wilayah kalian. Kami datang bukan untuk melawan, tapi untuk hidup bersama. Bila kami salah, tunjukkan jalan agar kami bisa memperbaikinya." Angin berhenti berhembus. Air laut menjadi tenang sesaat, dan di bawah cahaya kilat, Jaka Praba melihat sesuatu. Dua cahaya samar berbentuk ikan dan buaya berputar di dalam air, bergerak perlahan seperti sedang menari. Ia menatap dengan kagum, lalu menunduk hormat. Sejak malam itu, Laut Surabaya kembali tenang. Nelayan bisa berlayar tanpa takut badai. Orang-orang percaya roh Sura dan Baya telah mendengar doa mereka dan memberi restu. Untuk mengenang kejadian itu, mereka membangun padepokan kecil di tepi muara, tempat orang berdoa sebelum berlayar. "Berlayarlah dengan hati yang bersih," kata Jaka Praba setiap kali melepas kapal. "Karena laut tahu isi hatimu." Tahun demi tahun berlalu. Pelabuhan Surabaya makin ramai. Kapal-kapal besar dari seberang laut mulai singgah. Kota ini menjadi simpul perdagangan yang penting di Nusantara, tapi di tengah hiruk pikuknya, semangat lama tetap hidup. Para pemuda diajarkan tentang Sura dan Baya, bukan hanya sebagai legenda, tapi sebagai falsafah hidup. Sura berarti keberanian, tekad untuk menghadapi gelombang. Baya berarti kewaspadaan, kebijaksanaan agar tidak terbawa arus. Dua kekuatan itu harus seimbang agar manusia tidak kehilangan arah. Di setiap rumah tergantung ukiran bergambar hiu dan buaya. Di pasar, orang saling menyapa dengan kata Arek Suroboyo, anak Surabaya yang berani dan pantang menyerah. Dan di pelabuhan, para nelayan masih menabur bunga sebelum berlayar. Tanda bahwa hubungan antara manusia dan alam masih terjaga. Suatu senja, ketika matahari tenggelam di ufuk barat, Jaka Praba yang kini telah tua, berdiri di tepi sungai. Ia tersenyum melihat anak-anak bermain. Perahu bersandar, dan cahaya lampu-lampu menari di air. "Beginilah Surabaya," katanya pelan. "Kota yang lahir dari pertarungan, tumbuh karena keberanian, dan hidup karena cinta." Zaman terus bergulir. Sungai Berantas yang dulu tenang, kini menjadi nadi bagi kota besar yang tak pernah tidur. Kapal-kapal baja menggantikan perahu kayu. Suara mesin menggantikan dentingan dayung, dan lampu-lampu kota menyala seperti bintang-bintang di bumi. Tapi di balik gemerlap modernitas itu, jiwa Sura dan Baya tetap hidup, mengalir dalam darah setiap anak Surabaya.
Di tengah hiruk-pikuk kota, berdiri patung besar seekor ikan hiu dan buaya saling berhadapan. Orang-orang yang melintas mengatapnya dengan rasa hormat karena mereka tahu itu bukan sekedar karya seni, melainkan simbol kehidupan, keberanian dan kebijaksanaan yang menjadi dasar dari setiap langkah warga Surabaya. Pada abad ke-19, ketika kapal-kapal asing mulai datang membawa pengaruh dari luar, Surabaya menjadi kota pelabuhan yang sibuk dan strategis. Orang-orang dari berbagai bangsa berdatangan membawa budaya, barang, dan gagasan baru. Namun, di tengah arus perubahan itu, masyarakat Surabaya tidak kehilangan jati dirinya. "Arek Surabaya itu keras kepala," kata seorang pedagang tua dengan tawa lebar. Tapi bukan karena sombong, karena mereka punya hati yang tidak mau tunduk pada ketidakadilan. Semangat itu mengalir dari legenda lama, bahwa Sura dan Baya tak pernah benar-benar kalah. Mereka hanya beristirahat, menunggu manusia meneruskan perjuangan mereka. Maka ketika penjajah datang membawa senjata dan aturan, rakyat Surabaya berdiri tegak, menolak tunduk. Pada pagi yang bersejarah di bulan November 1945, langit Surabaya diselimuti asap dan debu. Suara ledakan menggema, peluru beterbangan. Namun di tengah kekacauan itu, terdengar pekik lantang dari para pejuang muda. "Merdeka atau mati!" Arek-arek Surabaya berlari dengan bambu runcing. Wajah mereka penuh lumpur dan darah, tapi mata mereka menyala, seperti mata Sura yang berani dan Baya yang tak gentar. Mereka tahu, tanah yang mereka pijak bukan tanah biasa. Ini tanah yang lahir dari pertarungan dua kekuatan purba, tanah yang diberkati oleh keberanian dan pengorbanan. Di bawah bendera merah putih yang robek, seorang pemuda bernama Darmo berdiri di reruntuhan jembatan, menatap langit dengan dada tegap. "Selama darahku masih mengalir," katanya dengan suara bergetar, "Surabaya tidak akan menyerah." Suara itu menggema di antara tembok-tembok kota, menembus waktu menjadi gema sejarah yang tak pernah padam. Tahun-tahun berlalu dan Surabaya tumbuh menjadi kota metropolitan. Jalan-jalan besar terbentang, gedung-gedung menjulang tinggi dan pelabuhan menjadi salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara. Namun setiap tanggal 10 November, seluruh kota berhenti sejenak. Orang-orang berdiri diam, menundukkan kepala, mengenang para pahlawan yang gugur, mengenang keberanian yang sama yang dulu mengalir dari Sura dan Baya. Di sekolah-sekolah, anak-anak belajar tentang legenda itu. Guru mereka berkata, "Anak-anak, Surabaya bukan hanya kota besar, ini kota yang lahir dari keberanian. Dari Sura kita belajar semangat pantang mundur, dan dari Baya kita belajar keteguhan hati." Anak-anak mendengarkan dengan mata berkinar. Dalam hati kecil mereka, dua sosok besar itu hidup kembali, bukan dalam bentuk binatang, tapi dalam semangat manusia yang terus berjuang menghadapi tantangan zaman. Kini, di malam yang tenang, jika kau berdiri di tepi sungai Kalimas dan memandangi air yang berkilau di bawah lampu kota, kau mungkin akan merasakan sesuatu. Angin bertiup lembut, membawa suara samar seperti bisikan purba. Kadang terdengar seperti desir air, kadang seperti desahan nafas makhluk besar yang beristirahat dalam damai. Itulah nafas Sura dan Baya. Mereka tidak pergi, tidak hilang, hanya berubah wujud menjadi jiwa Surabaya, kuat, berani, dan tak kenal menyerah. Dan selama sungai masih mengalir, selama laut masih berombak, legenda itu akan terus hidup di dada setiap anak negeri. Karena Surabaya bukan sekadar nama kota, ia adalah semangat, ia adalah warisan, ia adalah kisah yang tak pernah mati.